Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arini Septianingrum, NIM 2101020038. Di sini saya akan mempresentasikan tentang uang. Dosen pengampu Ariski Andrinaldo SE MAK. Yang pertama, sejarah uang. Kerajaan Mataram kuno mengalami kejayaan pada masa 850 Masehi. Di wilayah ini, alat tukarnya menggunakan koin emas dan perak yang berbentuk kotak. Nominalnya pun berbeda-beda. Masa kerajaan Jenggala adalah kerajaan kekuasaan yang terletak di timur Pulau Jawa. Pada masa kejayaan, kerajaan ini juga menggunakan uang kepeng dari Cina sebagai alat pembayaran resmi. Ini juga menunjukkan bahwa kerajaan di Nusantara memiliki pengaruh hubungan dagang dengan bangsa Cina. Selanjutnya, pengertian uang. Uang adalah instrumen perekonomian yang sangat penting. Hampir semua kegiatan ekonomi sangat tergantung pada instrumen yang antara lain berfungsi sebagai alat tukar ataupun alat bayar. Oleh karena itu, kehadiran uang dalam kehidupan sehari-hari sangatlah vital, terutama untuk memperoleh barang, jasa, serta kebutuhan hidup lainnya. Uang adalah inovasi modern yang menggantikan posisi barter atau tukar-menukar satu barang dengan barang yang lain yang bersedia dan umumnya diterima umum sebagai alat pembayaran. Pengertian uang menurut para ahli. Menurut Rollington Thomas menyatakan uang adalah segala sesuatu untuk pembelian barang atau jasa serta untuk pelunasan utang. Menurut R.S. Sayer, pengertian uang dalam bukunya yang berjudul Modern Banking adalah segala sesuatu yang umum diterima bagi pembayaran utang. Selanjutnya, fungsi uang sebagai alat pemindahan kekayaan, sebagai pendorong kegiatan ekonomi, sebagai alat pembayaran yang sah, sebagai alat pembayaran utang, dan sebagai alat penimbunan kekayaan. Selanjutnya, jenis-jenis uang. Selanjutnya, teori inflasi dan deflasi. Inflasi, definisi singkat dari inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaikkan secara terus-menerus. Kenaikan dari satu atau dua jenis barang saja tidak bisa disebut dengan inflasi. Kenaikan harga secara musiman, misalnya menjelang Lebaran, Natal, dan Tahun Baru, atau terjadi sekali saja, serta tidak punya pengaruh lanjutan, tidak dianggap sebagai suatu penyakit ekonomi yang memerlukan penanganan khusus untuk menanggulanginya. Selanjutnya, deflasi. Pada waktu deflasi sedang berjalan, pendapatan nyata penduduk yang berpenghasilan moneter yang akan tetap naik setiap waktu berikutnya dengan jumlah pendapatan moneter yang sama akan diperoleh jumlah barang-barang atau jasa-jasa yang makin tinggi. Tetapi lain pihak pengusaha-pengusaha akan memperoleh keuntungan yang semakin tipis atau malah dengan tingkat-tingkat kerugian yang semakin besar. Dan jika ini sudah terjadi, maka pada suatu saat perusahaan-perusahaan itu sudah tidak akan mempertahankan diri satu sama lain berhubung dengan perbandingan harga pokok dan harga-harga hasil selesai. Jadi, kesimpulannya, uang adalah sesuatu yang bisa diterima oleh masyarakat umum sebagai alat pembayaran atau sebagai alat tukar-menukar. Alat tukar yang bisa berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam
proses tukar barang dan jasa. Uang dapat dibedakan menjadi uang kartal dan uang diral. Namun, uang yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari disebut uang kartal, yang terdiri dari uang logam dan uang kertas. Baiklah, terima kasih. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.